Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi kali ini saya akan memaparkan mengenai konsep manajemen. Nah, materi kali ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Yang kedua, unsur-unsur manajemen. Yang ketiga, fungsi-fungsi manajemen. Yang keempat, bidang-bidang manajemen. Dan yang terakhir, penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah. Baik, kita masuk di materi yang pertama yaitu pengertian manajemen. Ada banyak sekali pengertian manajemen yang dikemukakan oleh banyak para ahli. Namun di sini saya akan memaparkan 3 pengertian manajemen dari 3 para ahli. Yang pertama itu dari Mary Parker Follett. Nah, Mary Parker Follett ini merupakan seorang ilmuwan yang berkebangsaan Amerika. Ia juga merupakan seorang pekerja sosial dan filosofi sosial. Menurut Mary Parker ini, manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bisa diartikan sebagai tugas seorang manajer, yaitu mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya dari Luther Gulick. Luther Gulick ini merupakan seorang ilmuwan yang berkebangsaan Amerika, sama seperti Mary Parker. Nah, Luther Gulick ini merupakan seorang profesor ilmu dan administrasi kota Eton di Universitas Columbia. Menurut Luther Gulick ini, manajemen merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir itu dari George Robert Terry. Beliau merupakan seorang bapak manajemen yang terkenal lewat bukunya yang berjudul Principle of Management. Menurut ilmuwan ini, manajemen merupakan sebuah proses yang sekarang kita kenal dengan 4 fungsi dasar manajemen yang akan saya terangkan di slide berikutnya, yaitu POAS: Planning, Organizing, Iterating, and Controlling. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga para ahli tersebut bahwa manajemen itu sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan sebuah bentuk organisasi. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup dan mengelola suatu organisasi, dan juga menyelesaikan sesuatu dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Sekian dari selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Jadi ada 6 unsur manajemen yang harus ada di setiap perusahaan. Nah, yang pertama yaitu man. Apa itu man? Sumber daya manusia. Nah, man ini merupakan unsur manajemen yang paling vital. Jadi tanpa adanya man, maka unsur-unsur yang lain itu tidak ada gunanya, tidak akan berjalan gitu. Karena apa? Karena yang akan mengerjakan, yang akan memproses, yang akan mendapatkan hasilnya itu pun si man tadi, sumber daya manusia tadi. Nah, selanjutnya yang kedua itu money atau uang. Nah, perusahaan ketika akan menjalankan aktivitas di perusahaannya, aktivitas sehari-harinya, maka dia membutuhkan ketersediaan uang ini gitu. Nah, ketersediaan uang yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah pekerjaan yang efisien untuk mencapai tujuan akhir dari perusahaannya.
Nah, selanjutnya yang ketiga itu material atau bahan baku. Nah, tadi sudah ada sudah ada uang. Nah, dari adanya uang tadi, maka perusahaan bisa membelinya, bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan bakunya. Nah, karena ketersediaan bahan baku ini merupakan hal yang sangat vital dan sangat penting dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak akan bisa berjualan gitu, karena bahannya nggak ada, jadi apa yang mau dijual gitu. Selanjutnya yang keempat itu machines atau peralatan mesin. Nah, tadi kan bahan baku sudah ada. Karena bahan baku sudah ada, maka bahan baku tersebut harus diolah untuk menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, dengan adanya mesin ini, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi pun akan semakin cepat dan efisien. Itu. Terus yang kelima itu metode. Nah, dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah unsur-unsur yang tadi tersebut, maka dibutuhkan suatu metode atau SOP yang terkenal sekarang, itu standar operasional prosedurnya itu. Dan yang terakhir yaitu market atau pasar. Nah, tadi sudah ada SDM, sumber daya manusia, sudah ada uang, sudah ada bahan baku, sudah ada peralatan, dan sudah ada metode. Kan itu dan hasil akhirnya nanti membuat itu atau menghasilkan suatu barang yang siap dijual kepada konsumennya. Nah, maka terciptalah unsur yang terakhir, yaitu market, pasar. Akan dibawa kemanakah barang kita ini gitu, mau diberikan kepada siapa yang akan menjadi target pasar kita gitu ya. Ini merupakan suatu elemen yang penting karena ini tahap akhir dari unsur manajemen gitu. Tanpa adanya pasar, maka yang lain tidak akan guna juga gitu. Buat apa mereka membuat suatu barang gitu kan kalau tidak ada yang membelinya gitu. Maka perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan. Ya percuma dong mereka mengerjakan unsur-unsur yang tadi gitu. Nah, agar dapat menguasai segmentasi pasar, pihak manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing dengan kompetitornya baik yang sejenis dari sisi harga, kualitas maupun dari kuantitasnya. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Nah, sebenarnya fungsi manajemen itu sangat banyak sekali. Namun ada 4 fungsi manajemen yang terkenal yang disingkat dengan kata POAS: planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi tersebut. P yaitu planning. Planning itu sama dengan perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan fungsi awal dari manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi manajemen selanjutnya itu tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, planning atau perencanaan berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan perencanaan yang baik, yang disusun dengan baik, maka akan berpengaruh pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien begitu. Nah, yang kedua itu organizing, pengorganisasian. Nah, tadi kan perencanaan sudah dibuat sudah disusun sedemikian rupa. Maka langkah selanjutnya yaitu mengorganisasikan. Maksudnya di sini ialah membagi-bagi tugas. Jadi SDM yang telah ditentukan tadi dibagi-bagi tugasnya. Apa saja tugasnya begitu. Nah, juga tugas ini merupakan pekerjaan yang akan mereka lakukan
siapa saja sih yang bakal mengerjakan tugas ini, bagaimana tugas ini dikerjakan, dan siapa yang akan bertanggung jawab di tugas ini. Itu namanya, itu terletak di fungsi manajemen organizing. Ketiga yaitu actuating. Actuating ini ialah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini ialah menggerakkan semua anggota, semua organisasi, semua kelompok tadi yang sudah disusun untuk bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya agar tujuan dari manajemen tadi terlaksana, dapat tercapai dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu controlling yaitu pengawasan. Nah, pengawasan ini bukan hanya sekedar pengendalian pelaksanaan berbagai kegiatan dilakukan, namun juga melakukan koreksi-koreksi, melakukan dari apa saja kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh si organisasi tadi, si anggota-anggota tadi. Nah, itu dikoreksi, dibuat apa yang semestinya dapat dikerjakan untuk mencapai tujuannya, begitu. Dengan kata lain, tujuan dari controlling ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan, begitu. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu bidang-bidang manajemen. Secara keseluruhan ada 5 bidang manajemen. Yang pertama itu manajemen produksi. Manajemen produksi ini merupakan salah satu bidang manajemen yang sangat penting. Karena apa? Karena mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu merupakan kunci kemenangan dari persaingan bisnis yang terjadi. Apabila perusahaan menciptakan atau membuat produk yang bermutu jelek, maka akan mengakibatkan pemborosan dalam menumpuknya ketersediaan dari produknya. Makanya dibutuhkan mutu produk yang baik agar persaingan bisnis itu dapat dimenangi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini berhubungan dengan proses atau kegiatan perusahaan dalam memasarkan produknya. Nah, di sini perusahaan perlu memanajemen atau mengatur kegiatan riset pasarnya, kegiatan promosinya, kegiatan pengaturan organisasi pemasarannya, kegiatan distribusinya, dan kegiatan mengatur tentang bagaimana memuaskan pelanggannya, dan ini dipelajari di manajemen pemasaran. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini berkaitan dengan manajemen sumber dana atau sumber modal yang dikeluarkan oleh perusahaan atau yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu manajemen penggunaan dana atau modal perusahaan tersebut, dan pengawasan penggunaan modal perusahaan tersebut. Ini perlu dilakukan manajemen agar terhindarnya penyelewengan dari modal yang sudah didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang keempat yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia ini berhubungan dengan salah satu unsur pertama dari manajemen, yaitu man atau sumber daya manusia. Di manajemen personalia ini ialah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaannya tenaga kerja atau sumber daya manusia, seperti pengembangannya, kompensasinya, integrasinya, interaksinya, pemeliharaan dari sumber daya manusia ini, dan sampai ke pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, dan yang terakhir yaitu manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini berhubungan dengan administrasi atau kegiatan-kegiatan administrasi di perusahaannya, seperti pencatatan, pengetikan, pembukuan, surat menyurat, dan lain-lainnya. Nah, manajemen administrasi ini perlu diolah dengan sangat baik, karena kalau misalnya tidak diolah dengan baik, akan banyak kekacauan terjadi. Apabila manajemen administrasi ini kacau, maka manajemen yang lainnya pun akan kacau. Bidang-bidang manajemennya pun akan kacau, seperti bidang manajemen produksi, manajemen keuangan, dan lain-lainnya. Baik,
saya lanjutkan di materi yang terakhir, yaitu penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah. Nah, di sini saya mencontohkan salah satu lembaga yang pasti ada di sekolah itu, di semua sekolah, yaitu OSIS. OSIS ini merupakan salah satu organisasi siswa yang dikelola oleh siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini OSIS ini ingin mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan gerakan penghijauan sekitar sekolah. Nah, agar rencana itu terwujud, tercapai, terlaksana, maka OSIS ini perlu melakukan penerapan fungsi manajemen. Nah, di tahap yang pertama, yaitu OSIS perlu mempunyai planning atau perencanaan. Nah, di planning ini OSIS harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar, yaitu 5W1H, seperti apa yang hendak dicapai dalam kegiatan ini, mengapa perlu ada gerakan penghijauan sekitar sekolah ini, di mana gerakan ini, kapan gerakan ini akan dilaksanakan, dan lain-lainnya. Setelah pertanyaan mendasar itu dijawab, maka langkah selanjutnya yaitu pengorganisasian, yaitu OSIS perlu membentuk panitia dan menerangkan bagian tugas dari panitia tersebut. Misalnya ada bidang konsumsi, bidang keamanan, bidang perlengkapan, dan lain-lain. Dan tugas-tugas dari panitia itu harus jelas dan terstruktur. Nah, selanjutnya baru actuating, yaitu pelaksanaan. Disinilah letak tujuan utamanya, di mana kegiatan dari gerakan penghijauan ini sekitar sekolah ini dilaksanakan oleh sejumlah siswa mungkin. Nah, di tahap yang terakhir yaitu C, controlling atau pengawasan. Nah, di pengawasan ini agar kegiatan tadi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu adanya pengawasan, perlu adanya kontrol dari kegiatan tersebut untuk mencegah adanya kesalahan, lalu untuk menciptakan kondisi agar para siswa yang sudah dibagi-bagi tugasnya itu bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu apabila ada kesalahan dikoreksi, agar kegagalan dan timbul itu sedikit dan memberi jalan keluar terhadap suatu kesalahan. Baiklah, mungkin itu saja beberapa materi yang saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.